الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah wa as'aluka kalimatal haqqi birridha wal ghadab wa as'aluka kalimatal haqqi birridha wal ghadab wa as'aluka al-qasda fil fakri wal ghina. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat, kaum muslimin yang berbahagia, berdoa kepada Allah merupakan bagian yang paling mendasar dari beribadah. Kita memang merasakan betul-betul memerlukan bantuan dan pertolongannya, karena Allah adalah segala-galanya, sedangkan kita amat memerlukan dan tergantung kepadanya. Setiap yang diminta oleh Nabi dalam doanya, pasti hal itu merupakan sesuatu yang penting untuk kita semua. Salah satu dari sekian banyak doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yang dikemukakan dalam mukadimah di atas, dapat kita uraikan menjadi 3 perkara. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, sungguh aku memohon rasa takut padamu saat ramai ataupun sendirian. Ini dimaksudkan untuk memiliki rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah takut kepada murka, siksa dan azabnya, sehingga hal-hal yang bisa mendatangkan murka, siksa dan azabnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala harus kita jauhi. Takut kepada Allah akan membuat manusia ditakuti oleh selain Allah, seperti ditakuti oleh orang lain, meskipun orang itu lebih kuat fisiknya ataupun kekuasaannya, bahkan ditakuti oleh syaitan yang selalu gagal. gagal dalam menggoda dan menyesatkannya.
Sedangkan bila ia tidak takut kepada Allah, justru ia akan takut kepada segala sesuatu, bahkan ia jadi bisa selalu dibayang-bayangi oleh rasa takut. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafallaha khawwafa minhu kulla syai' wa man lam yakhafillah khawwafahu Allah min kulla syai'. Barang siapa takut kepada Allah, maka Allah menjadikan segala sesuatu takut kepadanya. Barang siapa tidak takut kepada Allah, maka Allah menjadikannya takut kepada segala sesuatu. Kemudian hal yang amat penting bila takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala membuat manusia tidak mau melanggar ketentuan-ketentuannya. Karena itu yang diperintahkan kita kerjakan, yang dilarang kita tinggalkan. Sementara kalau seorang telah melakukan kesalahan dan jenis hukumannya dalam kesalahan itu, maka orang yang takut kepada Allah tidak perlu ditangkap dan diperiksa, tetapi dia akan membeberkan sendiri kesalahannya, lalu minta dihukum di dunia ini, sebab ia merasa lebih baik dihukum di dunia daripada di akhirat nanti yang lebih dahsyat hukumannya. Takut kepada Allah memang membuat seseorang akan memperbanyak amal saleh dalam hidup di dunia ini. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanya untuk mengharapkan ridho Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula mengharapkan ucapan terima kasih. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami takut akan azab Allah kami pada suatu hari, yaitu hari akhirat nanti, di mana orang-orang yang bermuka masam penuh dengan kesusahan. Jamaah sidang Jumat hafizakumullah. Yang kedua, wa as'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab. Aku memohon kepadamu kalimat al-haq saat ridho maupun marah. Yang maksudnya adalah Rasulullah memberi contoh berdoa mengharapkan mempunyai sifat yang mulia. Sifat yang mulia adalah selalu berpegang teguh pada kebenaran. Salah satu tuntutan yang diwujudkan oleh setiap yang mengaku beriman adalah istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah adalah memiliki pendirian yang kuat dalam mempertahankan dan membuktikan nilai-nilai keimanan dan kebenaran. Karena itu, istiqomah merupakan suatu yang sangat penting, karena
dengan seorang muslim tidak dilanda oleh perasaan takut untuk membuktikan nilai-nilai keimanan dan tidak berduka cita bila mengalami resiko yang tidak menyenangkan sebagai konsekuensi dari keimanan itu, apabila surga merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah sumastaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku Allah kemudian mereka istiqomah, maka mereka tidak ada rasa takut dan tidak berduka cita. Pada firman yang lain, innal ladzina qalu rabbuna Allah sumastaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surah Al-Fussilat ayat 30. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turunkan kepada mereka dengan mengatakan, jangan kamu merasa takut dan jangan kamu merasa sedih. Ada sebuah kisah sahabat Rasulullah yang bernama Thalqah radhiyallahu anhu. Ketika perang Uhud, kita mungkin sudah tahu bahwa perang Uhud pada waktu itu kaum muslimin mengalami kekalahan. Ketika itu sahabat-sahabat yang mengawal Rasulullah terpecah dan kocar-kacir, sehingga hanya 11 orang yang dapat dengan Rasulullah dan menjaga dan mengawalnya. Ketika Rasul naik ke atas bukit, tentara-tentara kafir menghadangnya. Kepada para sahabat, Rasul berseru, siapa yang berani melawan mereka menjadi temanku di surga? Saya, Rasul, jawab Thalqah, tidak, jangan engkau tetap di tempatmu, pinta Rasul. Kemudian sahabat yang lain, saya, Rasul mengatakan, ya. Sahabat itu pun menyerang para kafir hingga dapat membunuh, dan pada akhirnya ia mati syahid. Begitu juga berikutnya, satu demi satu maju, dan hanya tinggal Rasulullah dan Thalqah. Nah, sekarang giliran engkau, Thalqah. Lalu Thalqah kemudian menyerang lawan-lawannya. Terkadang ia maju menerjang dan ia mundur untuk melindungi Rasulullah, sehingga ia banyak mengalami luka-luka sampai akhirnya Thalqah berhasil menjauhkan para tentara kafir dari Rasulullah SAW. Ketika Abu Bakar dan Abu Ubaidah mendatangi Rasul bersabda, tinggalkan aku dan bantulah Thalqah. Kondisi Thalqah begitu parah tubuhnya akibat tebasan pedang dan tusukan lembing, sehingga mengalami 79 luka-luka, bahkan tangannya putus dan ia terbaring dalam keadaan pingsan.
kehebatan, keberanian, kepahlawanan Tolha sangatlah mulia untuk berjuang mempertahankan Islam, hingga sahabat-sahabat memberi julukan perang Uhud adalah peperangan Tolha keseluruhannya, dan ia diberikan syahid yang hidup. Keistiqomahan untuk selalu berada pada jalan yang benar bagi Tolha telah ditunjukkan yang terbaik dan bersifat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa as'alul qasda bil faqri wal ghina. Aku memohon kesederhanaan saat fakir maupun saat kaya. Doa yang diminta oleh Nabi merupakan sifat yang amat baik. Sifat sederhana merupakan pola hidup yang dapat membawa kebahagiaan bagi manusia. Mungkin kita timbul pertanyaan di benak kita, mengapa dalam hadis di atas Rasulullah SAW minta untuk bisa hidup sederhana dalam keadaan fakir ataupun dalam di waktu kaya? Hidup sederhana memang harus dijalani dalam dua keadaan. Saat kaya, orang harus sederhana. Dia tidak menghambur-hamburkan kekayaannya untuk sesuatu yang sia-sia dan bermewah-mewah, sedangkan waktu miskin tidak usah berpenampilan atau bergaya hidup seperti orang kaya. Memang dia tidak mampu. Sebagai contoh, kalau ukuran kekayaan adalah memiliki kendaraan, sah-sah saja ia memilikinya. Hanya masalahnya apabila ia tidak mampu membelinya dan akhirnya ia memaksakan diri sehingga mencuri hak orang lain atau korupsi, atau memaksakan diri berhutang piutang sangat besar sehingga tidak mampu mengembalikannya. Itu sebabnya salah satu doa yang selalu dipanjatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap harinya, Allahumma inni a'udzubika minal ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, lindungilah aku dari lilitan hutang dan dominasi orang lain. Demikian pola hidup sederhana bukanlah didengungkan pada saat krisis ekonomi, bukan hanya untuk si miskin, bukan hanya untuk yang kaya, bukan hanya untuk yang kaya, tapi juga untuk yang miskin. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa dalam berdoa, selain meminta hal-hal yang bisa menyenangkan secara duniawi, doa juga harus meminta hal-hal yang membuat kita dapat menjalani kehidupan di dunia ini dengan benar menurut Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga kita bisa meningkatkan penghayatan atas setiap doa-doa yang kita panjatkan, sehingga tidak bertentangan antara permintaan dengan sikap dan perilaku kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal Islam wa hiya a'zamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa inna hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimish shalah.